Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asti Dwi Asih, perwakilan dari kelompok 4 Profesi Kependidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mind mapping saya mengenai substansi manajemen pendidikan serta peran dan tugas guru dalam manajemen pendidikan. Baiklah, terlebih dahulu kita akan menjelaskan pengertian dari manajemen pendidikan itu sendiri, di mana manajemen pendidikan itu merupakan sebuah proses yang dilaksanakan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran serta mencapai tujuan pendidikan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya manusia. Selanjutnya ada tujuan manajemen pendidikan, di mana tujuannya ini untuk membentuk kepribadian para pelajar agar sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional dan tingkat perkembangan atau perbaikan untuk usia pendidikan. Nah, yang ketiga ada fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga ada fungsi pengaturan anggota atau staffing. Yang keempat ada fungsi pengarahan atau directing. Yang kelima ada fungsi koordinasi atau coordinating. Selanjutnya ada fungsi pelaporan atau reporting. Yang ketujuh ada fungsi pencapaian tujuan atau budgeting. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan dan tugas-tugas guru dalam manajemen pendidikan. Nah, yang pertama ada peranan guru, di mana di sini guru sebagai pendidik, guru juga sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru juga sebagai pelatih, guru sebagai penasehat, guru juga sebagai pembaharuan, guru juga sebagai model dan teladan, guru juga sebagai pribadi yang baik, guru juga sebagai peneliti, guru juga sebagai pendorong kreativitas murid, dan guru juga sebagai hal-hal positif yang lainnya. Selanjutnya ada tugas-tugas guru, di mana tugas yang pertama, guru membuat program pengajaran, yang artinya guru mampu melaksanakan program belajar mengajar yang dinamis. Yang kedua, guru mengorganisasi kelas dan siswa, yang artinya guru mampu memilih, menyusun, dan menggunakan prosedur pengajaran yang instruksional yang relevan dengan materi dan muridnya. Yang ketiga, guru menggunakan sarana dan lingkungan sebagai sumber belajar, yang artinya guru mengenalkan dan dapat menggunakan metode mengajarnya. Yang terakhir, guru merumuskan tujuan instruksional, yang artinya guru memahami dan mengenal karakter dari peserta didiknya. Nah, jadi kesimpulannya, fungsi dan peranan guru yang utama dalam manajemen pendidikan ialah guru mentransfer ilmu kepada siswa dalam proses belajar mengajar di ruang kelas, serta guru juga berpartisipasi dalam pengembangan sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wapika Jijasibuan. Saya dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil mind mapping yang telah saya buat. Adapun judul mind mapping yang telah saya buat yaitu substansi manajemen pendidikan dan peranan guru bidang studi pada setiap substansi manajemen pendidikan. Itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, substansi manajemen pendidikan, yang kedua, peranan guru bidang studi dalam substansi. Dalam substansi manajemen pendidikan terdapat ruang lingkup substansi manajemen. Yang pertama, manajemen kurikulum dan pengajaran. Contohnya, menyusun kalender sekolah dan rencana kerja tahunan. Yang kedua, manajemen peserta didik. Contohnya, penempatan dan pengolahan siswa. Yang ketiga, manajemen tenaga pendidikan. Contohnya, penentukan, bijakan, dan perencanaan tenaga pendidik. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Contohnya, inventarisasi dan penyaluran. Dan yang contoh terakhir ialah manajemen keuangan sekolah. Contohnya, penerimaan pendapatan yang diperoleh. Adapun yang terdapat dalam peranan guru bidang studi dalam substansi, yang pertama, peranan guru dalam manajemen kurikulum dan pengajaran. Misalnya, pengolahan konseling dan pengembangan kurikulum. Berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, peranan guru dalam manajemen peserta didik.
Misalnya, dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi, dan dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Dan yang ketiga, peranan guru dalam manajemen tenaga pendidikan. Misalnya, mengamati tingkah laku siswa dalam situasi sehari-hari, mengenal para siswa yang memerlukan bantuan khusus. Yang keempat, peranan guru dalam sarana dan prasarana. Misalnya, dalam hal ini, guru lebih banyak berhubungan dengan sarana pengajaran. Dan yang terakhir, peranan guru dalam manajemen keuangan. Misalnya, membuat file keuangan sesuai dengan yang diinginkan. Sekian hasil mind mapping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Azmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map saya yang berjudul Hubungan Administrasi atau Manajemen dengan Supervisi Pendidikan dan Pendekatan Teknik Supervisi Pendidikan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu supervisi. Supervisi adalah aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan evaluasi pengajaran dengan melakukan stimulasi dan bimbingan secara kontinu. Selanjutnya ada hubungan administrasi dengan supervise pendidikan, yaitu yang menitikberatkan pengamanatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar terlaksananya pembelajaran. Yang selanjutnya ada pendekatan supervisi pendidikan. Ada dua, yaitu yang pertama pendekatan non-direktif, pendekatan terhadap permasalahan yang bersifat tidak langsung, dan yang kedua pendekatan direktif, pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung dihadapi guru saat melaksanakan tugas mengajar. Lalu selanjutnya ada teknik-teknik supervise pendidikan dibagi dua, yaitu yang ke satu, teknik bersifat kelompok yang terdiri dari pertemuan orientasi, diskusi panel, seminar, dan lain-lain. Yang kedua, ada teknik yang bersifat individual, yaitu perkunjungan kelas atau observasi kelas. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aryani Sasmita Lubis, perwakilan dari kelompok 4 Profesi Pendidikan, akan menjelaskan mind mapping saya yang berjudul Fungsi-fungsi atau proses manajemen pendidikan. Baik, yang pertama ada planning atau perencanaan, adalah kegiatan untuk menetapkan tujuan organisasi dan cara-cara mencapai tujuan tersebut dengan menentukan strategi, kebijaksanaan, program, prosedur, metode, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada organizing atau perorganisasian, adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Yang ketiga ada staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa penyusunan personil pada suatu organisasi dan pengembangannya sampai dengan usaha agar petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Yang keempat ada directing. Directing merupakan fungsi manajemen yang dapat berfungsi bukan hanya agar pegawai melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi agar dapat efektif tertuju kepada realisasi tujuan. Yang kelima ada coordinating. Coordinating adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, perkecokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubung-hubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan pekerjaan. Yang keenam ada controlling. Controlling atau pengawasan sering disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan. Baiklah, itu mind mapping yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.